Kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya, ini para Iya. presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa gitu. Sedang acara gitu asik, Pak Jokowi keluar. Hmm, Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. betul. Nah, saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak, loh Pak, Bu, saya duduk sama presiden-presiden itu. Iya katanya. Lah Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Hmm, Begitu dia. Carilah orang yang berprestasi, apa namanya, yang kritis tapi pinter, misalnya Rocky Gerung gitu. Itu kan paling kasar kepada tapi Pak Jokowi sambil kata, kenapa Rocky Gerung tidak diusulkan gitu. Nah, selama ini nih, Bapak dalam menjalankan tugas sebagai Menko Polhukam kan sering juga nih mendampingi Pak Presiden Ya, untuk kunjungan kegiatan gitu, baik di ya. dalam negeri maupun di luar negeri. Boleh nggak nih Pak cerita satu pengalaman yang nggak bisa dilupain sama Pak Mahfud ketika Bapak bertugas bersama Pak Presiden? Eh, ya satu aja ya, ke Iya luar Pak, negeri silakan. ya. Gimana Pak? Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Ah, oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat dia sholat. Itu pengalaman pertama saya kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam berangkat ke KTT ASEAN di Thailand. Nah, kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya, ini para Iya. presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa gitu. Sedang acara gitu asik, Pak Jokowi keluar. Hmm, Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. betul. Nah, saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak, loh Pak, Bu, saya duduk sama presiden-presiden itu. Iya katanya. Lah Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Hmm, Begitu dia. Di kemarin juga di Kamboja juga iya. begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya, Selalu ingat dimanapun itu walaupun Iya. jamnya berbeda Pak. Iya, menjaga dia Ya, sholat. luar biasa Pak, Menjaga. Bapak Presiden. Menjaga sholat. Iya. Itu tidak bisa dilupakan juga ya Pak, berarti Iya, pengalaman iya yang terkesan. Saya lalu mengesankan. bicara kepada publik. Anda ini kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-Islam, kamu gimana bilang pemerintah anti-Islam? Wong presidennya rajin sholat, Iya. di masjid para menterinya, di kabinet para menterinya puasa Senin Kamis, sholat kalau waktunya sholat. Kok mau dibilang anti-Islam bagaimana? Saya bilang. Saya ini saksi, saya sering ikut Pak Jokowi. Kalau bepergian tuh waktu sholat dia sholat kok gitu. Tetap ingat Pak. Tapi ingat gitu. Dan baru-baru ini kan juga Pak Mahfud baru saja mendampingi Pak Presiden ke perhelatan KTT ASEAN ya Pak ya, Iya, 2023 di Labuan ya, Bajo. yang di Labuan Bajo. Dan Indonesia menjadi tuan rumah Pak. Alhamdulillah semua acara berjalan lancar, Berjalan aman juga ya Pak ya. aman dan indah. Indah Saya juga, kira iya, satu benar. yang paling unik sepanjang secara KTT forum apapun. Iya, karena Iya, tempatnya ya Pak nih, tempatnya. unik banget. Iya, bisa rapat di pinisi Iya, yang betul. sangat indah gitu kan. Oleh-olehnya apa nih Pak yang dibawa dari KTT ASEAN kemarin? Oh, kalau saya kalau kaitannya dengan tugas gitu ya, tentu kerjasama di bidang keamanan ya. Di bidang politik internasional terutama Myanmar itu. Myanmar itu kan bandel itu. Wah, bikin apa junta militer kan tidak selesai-selesai. Iya, betul. Pelanggaran HAM ya bagi saya menarik gitu. Banyak lah. Oleh-olehnya tentu Tentunya tugas. tugas-tugas baru terkait dengan kerjasama antar negara. Menjadi pejabat publik itu kan memang nggak lepas dari yang namanya komentar masyarakat dan juga nggak lepas juga dari kritik gitu. Iya, iya. Apalagi sekarang nih di era media sosial, kayaknya semua orang tuh boleh berkomentar, boleh berkritik secara masif gitu Pak. Tapi sayangnya memang nggak semua orang bisa open kan terhadap kritik gitu. Saya lihat nih Pak Mahfud itu adalah orang yang tidak anti kritik. Iya. Ya bahkan Pak Mahfud itu bilang pada satu kesempatan bahwa kritik itu sebenarnya vitamin ya Pak ya. Iya. Dan Pak Mahfud juga sering menjawab undangan dari para oposisi gitu Pak. Iya. Kenapa sih Bapak bersikap seperti itu? Ya begitu, karena kita kalau mau menyelesaikan masalah dengan benar pertama harus tahu benar masalahnya, Iya. sehingga orang ngeritik pun harus kita baca kritiknya. Dan saya kan kalau lewat medsos kan saya layani debat juga. Oh, Iya. Kanda begini, ini salah ini, didebat lagi, enggak apa-apa. Ada teman yang masa menteri melayani orang kayak gitu, enggak apa-apa saya bilang. Melayani orang kampung, melayani apa, berdebat tentang satu masalah gitu. Lalu
Misalnya pala kritik, lawan-lawan yang paling keras kepada Pak Jokowi itu saya undang ke rumah juga. Pak Jokowi juga, ya ini asiknya. Iya. Kamu ndak tahu zaman Pak Harto dulu. Kalau ya kalau orang oposisinya Gimana, Pak Harto, orang ngelawan Pak Harto gitu, para menterinya ndak boleh ketemu dengan orang itu, harus ikut memusuhi. Nah kalau Pak Jokowi ndak. Open ya Pak? Kalau Pak Jokowi itu yang suka ngeritik Pak Jokowi kayak Rocky Gerung itu udah saya undang ketemu saya dan Pak Jokowi tahu ketawa-ketawa aja. Iya. Malah Pak Jokowi pernah bilang ketika saya mengusulkan diberi bintang Mahaputra lah Pak orang-orang yang sudah berjasa ke negara. Siapa misalnya? Itu Fahri Hamzah dan Fadlizon itu kan dapat bintang Mahaputra karena apa? Karena dia pernah memimpin DPR 1 periode. Ya sudah kalau hanya dia, kata Pak Jokowi, ketika dia sedang sangat kasar sekali ngomong Pak Jokowi, diberi bintang Mahaputra. Malah Pak Jokowi sambil bergero kata gitu, carilah orang yang berprestasi, yang kritis tapi pinter, misalnya Rocky Gerung gitu. Itu kan paling kasar kepada Pak Jokowi sambil kata, kenapa Rocky Gerung tidak diusulkan gitu. Tapi bukan dengan nada marah, dengan nada ngejek gitu. Itu dengan serius bergurau tapi bukan ngejek gitu. Iya. Nah, terbuka Pak Jokowi. Saya dengan lawan-lawannya Pak Jokowi, dengan Rizal Ramli, ya sering ketemu dengan Said Didu, dengan Rocky Gerung, siapalah yang kritis semua. Saya temui dan Pak Jokowi tahu tidak. Bisa tahu banyak point of view ya Pak Iya. ya. Tapi kok bisa Bapak sesantai itu Pak menanggapi semua hal itu Pak? Ya, enggak tahu ya. Saya ya biasa-biasa saja menghadapi hidup ini, santai-santai saja lah. Kenapa mau tegang-tegang gitu. Lebih baik menjalani semuanya dengan santai karena ya semuanya temporary juga ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Gitu aja. Posisi Bapak di bidang hukum dan keamanan ini juga bukan yang pertama ya Pak. Bapak dulu pernah jadi Menteri Pertahanan, pernah juga jadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Iya. Dan bahkan sekarang Bapak menjadi PLT Kemenkominfo. Iya, betul Pak. Bapak merasa dengan segala tanggung jawab ini itu menjadi beban yang tanggung jawab yang besar nggak sih Pak buat Bapak? Enggak, asik. Asik ya Pak? Karena memang saya suka bekerja keras dan suka tantangan, asik. Makanya saya rasanya enggak pernah stres juga. Ya paling lelah saja karena kadangkala ini seperti hari ini kita ketemu, saya tadi udah nerima tamu tuh jam 6. Jam 6 pagi Begitu Pak? tamu pulang langsung ke WIN di Ciputat ceramah, langsung upacara di Kemenkominfo, terus memimpin rapat, lalu ada tamu dari Jogja, ini tamu resmi semua. Terus ada tamu lagi dari beberapa perusahaan yang punya masalah dengan itu, kasus BTS di Kemenkominfo itu, dia lapor, saya sudah bayar macam-macam, ya udahlah kan ya terima. Untung ada yang ingatan, Bapak punya janji dengan Podcaps katanya. Oh, apa tuh? Itu terus berangkat ke sini. Nah, habis ini ada tamu lagi. Habis ini masih ada lagi ya Pak, jadi hari belum berakhir. Tapi saya menikmati itu gitu dan itu bentuk pengabdian saya kepada bangsa. Karena begini ya. Pak. Bangsa ini telah memberi luar biasa kepada kita, kepada saya. Ya, coba kalau bangsa ini tidak merdeka. Saya membayangkan dulu ayah saya itu hanya petani. Ya, petani, ya cuma itu petani kecil lah, bukan petani yang besar-besar itu. Tapi karena Indonesia merdeka, dia nyuruh saya sekolah. Karena Indonesia merdeka, saya sekolah. Kalau hasilnya baik kan dapat beasiswa, dapat peluang dan sebagainya itu. Nah, oleh sebab itu sekarang saya mengabdi kepada Republik ini agar lebih banyak memberi kepada anak-anak semuanya untuk menjadi orang yang hebat-hebat, ya, untuk hidup layak, bersaing di dunia internasional gitu. Iya, itu sebuah cita-cita yang mulia juga Iya, Pak. betul. Dan Jadi jangan pernah bertanya, Bapak enggak berat tuh ngerjakan tuh, enggak. Saya enggak berat. Siap Pak. Apalagi sudah merdeka gitu, kerja apa sih, disuruh apa, biayanya ada kok. Dia tidak suruh cari biaya sendiri. Pak Mahfud kau selesaikan itu kan sudah ada biayanya. Coba orang kalau Indonesia tidak merdeka, suruh ngerjakan sesuatu dibayar aja enggak. Kita enggak usah cari, negara sudah menyediakan. Sebab itu dengan senang hati saya setiap diberi tugas itu ya oke. Karena orang yang beri tugas kan pasti tahu kemampuan saya kan. Ya, betul. Misalnya presiden, Pak Mahfud kau kerjakan ini.
kau kerjakan ini, pasti tahu bahwa saya bisa di bidang itu. Nggak mungkin presiden menugaskan saya, kamu jadi pilot gitu kan, nggak mungkin kan. Karena saya nggak mungkin bisa. Iya, Pasti ditugasi hal yang bisa saya lakukan. Yang Disitulah memang saya bisa menjadi dilakukan asik. Bapak.